Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Rumahorbo dengan NIM 192406068 dari Kombe 1 2019. Di sini saya akan menjelaskan proyek tentang implementasi perintah DDL, DML, operator pembanding, operator logika, dan fungsi agregasi ke dalam sebuah database. Langsung saja kita buka aplikasi SAMPP, terus kita jalankan MySQL-nya, lalu kita buka CMD. Selanjutnya kita masuk ke folder instalasi MySQL dengan cara berikut ini. Kita sudah berhasil masuk. Kita coba menampilkan database yang ada. Berikut ini database yang sudah ada di komputer saya. Di sini saya akan menambahkan database baru sesuai dengan nama saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perintah DDL yaitu create, drop, dan alter. Sebelum itu kita harus membuat database terlebih dahulu dengan cara create database Barto. Kemudian kita coba tampilkan database Barto sudah ada. Kemudian kita gunakan database tersebut. Use database. Oh, sorry. Use Barto. Di sini kita sudah berhasil menggunakan database-nya. Kemudian saya akan membuat tabel dengan 5 field. Contohnya sebagai berikut. Create table tabel siswa. Nomor urut dengan tipe data varchar, kemudian nama dengan tipe data varchar, kemudian jenis kelamin dengan tipe data enum, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian alamat dengan tipe data varchar. Kemudian nilai dengan tipe data integer. Kemudian umur dengan tipe data varchar. Kemudian di sini kita akan menentukan primary key. Di sini saya buat nomor urut sebagai primary key. Di sini kita sudah berhasil membuat tabel. Lalu perintah selanjutnya adalah drop. Kita misalkan sebelumnya kita tampilkan dulu
Misalkan kita ingin menghapus field umur, itu dengan perintah drop. Dengan cara alter table tabel siswa drop umur. Kemudian kita coba tampilkan dengan describe. Kemudian di sini field umur sudah hilang. Lalu yang berikutnya kita coba mengubah nama tabel ini menjadi siswa aja dengan cara alter table tabel siswa rename to siswa. Kalau kita coba describe tabel siswa, dia akan error karena kita sudah menggantinya dengan siswa aja. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke masing-masing field dengan cara insert into siswa values. Sini kita sesuaikan dengan field yang tadi urutannya. Yang pertama itu ada nomor urut, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat, kemudian nilai. Di sini saya akan memasukkan 35 data. Untuk mempercepat durasi, mungkin saya akan mempercepat videonya nanti.
Berikut saya sudah berhasil menambahkan 36 data ke dalam field ini, ke dalam tabel ini. Kita coba lihat dengan cara select from tabel siswa. Berikut sudah terisi. Kemudian perintah selanjutnya adalah delete. Misalnya kita akan menghapus data nomor 36 ini. Caranya dengan delete from siswa where nomor urut sama dengan 36. Ya, berhasil. Kita coba tampilkan lagi datanya. Data ke 36 dengan nomor urut 36 sudah tidak ada lagi. Kemudian saya akan mencoba mengupdate data dengan perintah update. Misalnya kita akan mengganti alamat si Ucok menjadi Toba. Misalkan update siswa set alamat sama dengan Toba. Where nomor urut si Ucok tadi 1. Berhasil. Kita coba tampilkan lagi. Si Ucok alamatnya sudah menjadi Toba. Selanjutnya adalah perintah select. Sini kita bisa mengkombinasikan gitu. Misalnya kita ingin menampilkan data nama sama jenis kelamin atau nama dengan alamat. Contohnya seperti ini. Caranya seperti ini. Select nama. Misalnya kita ingin menampilkan field nama dan alamat. Dari tabel siswa. Dia akan menampilkan field nama dan field alamat. Selanjutnya kita masuk ke operator pembanding. Yang pertama adalah operator pembanding sama dengan. Sini kita misalkan kita ingin menampilkan data dengan nomor urut 23. Itu caranya dengan select from siswa where nomor urut sama dengan 23. Dia akan menampilkan data dengan nomor urut 23 dengan nama si Patar. Kemudian operator tidak sama dengan. Sebenarnya ini sama saja, cuman dia akan menampilkan data yang kecuali 23. Sini semua data akan tampil kecuali 23. Kemudian operator pembanding lebih besar. Di sini kita misalkan kita akan menampilkan nilai dengan dimana nilainya lebih besar dari
90. Kita misalkan sini akan tampil data dengan nilai yang lebih besar dari 90. Kemudian operator pembanding lebih besar sama dengan. Sini kita misalkan mengambil data yang lebih besar sama dengan 90. Sini dia akan menampilkan data yang lebih besar sama dengan 90, yaitu mulai 90 sampai seterusnya. Kemudian operator lebih kecil. Kita misalkan mengambil nilai yang lebih kecil dari 75. Dia akan menampilkan nilai yang lebih kecil dari 75 sebagai berikut. Kemudian operator pembanding lebih kecil sama dengan 75, kita misalkan akan tampil sebagai berikut. Dia akan mulai dari 75 sampai ke bawahnya. Selanjutnya ada operator logika. Yang pertama itu ada operator AND. Kita coba tampilkan data dengan perintah AND dengan cara select from siswa where jenis kelamin sama dengan laki-laki dan nilainya lebih besar dari 80. Berikut adalah tabel laki-laki di mana nilai mereka lebih besar dari 80. Untuk contoh selanjutnya, kita misalkan yang kita ambil itu adalah si perempuan. Dia akan menampilkan data jenis kelamin perempuan dengan nilai yang lebih besar dari 80. Selanjutnya ada operator logika OR. Sini kita misalkan mengambil data perempuan dengan nilai yang lebih besar dari 95. Sorry, yang tadi itu kita harus menggunakan operator OR. Di sini akan tampil semua jenis kelamin perempuan atau semua yang mempunyai nilai lebih dari 95. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan dia mengambil semua jenis kelamin laki-laki dan nilai yang mereka yang mempunyai nilai lebih dari 95. Di sini tampak kita lihat perempuan yang memiliki nilai lebih dari 95 cuma satu. Selanjutnya kita menggunakan operator logika IN. Kita coba update dengan cara update siswa set alamat sama dengan si Simalungun where nama in tama dan tiur, kita misalkan.
Tama dan Tiur. Tama dan Tiur. Di sini yang terpengaruh itu cuma satu karena alamat si Tama itu sudah Simalungun. Kita coba tampilkan datanya dengan select si Tiur tadi sudah berganti alamatnya menjadi Simalungun. Untuk contoh yang kedua, kita coba mengganti nilai dengan cara update siswa set nilai sama dengan 100 where nama in Tama dan Tiur. Sini akan terganti. Kita coba lihat nilai si Tama dan Tiur itu sudah berganti jadi 100. Kemudian kita masuk ke operator logika between. Kita coba menampilkan data dengan cara select from siswa where nomor urut between ini maksudnya akan menampilkan semua data dari tabel siswa di mana nomor urut di antara 1 sampai 6. Berikut tampilan datanya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, kita akan mengubah ini menjadi 20 dan 30. Dia akan menampilkan nomor urut 20 sampai 30. Kemudian operator not. Contoh penggunaan operator not dengan cara select from siswa where not alamat Medan coba. Medan. Dia akan menampilkan data di mana data tersebut tidak ada data Medan. Data yang ditampilkan itu tidak ada data yang beralamat dari Medan. Operator ini bisa digabungkan juga dengan in, between, dan juga like. Contoh penggunaannya select from siswa where nomor urut not in 01, kita misalkan 02, 03. Dia akan menampilkan semua data dari tabel siswa di mana nomor urut tidak ada nomor urut 1, 2, dan 3. Kemudian ada operator not between. Kita coba menampilkan data dengan cara select from siswa where nomor urut not between
20, and 30. Dia akan menampilkan data di mana data tersebut tidak ada nomor urut dari 20 sampai 30. Kemudian kita akan menampilkan data dengan perintah not like dengan cara select where nilai not like (9) underscore. Ini underscore-nya berguna untuk semua bilangan itu antara range 1 sampai 9 gitu. Dia akan menampilkan nilai di mana nilai tersebut tidak sama dengan 9, 91, 92 sampai 99 gitu dia. Selanjutnya ada perintah like. Kita coba update data dengan perintah ini dengan cara select nama. Kita coba akan menampilkan data dengan perintah ini dengan cara select nama, alamat, from siswa, where alamat, like, persen, Simalungun. Oke, tadi ada kesalahan. Ini harusnya kita coba menampilkan nama saja dulu. Oke, di sini seharusnya kita menampilkan semua data dari tabel siswa di mana alamat itu like itu Simalungun. Oke, di sini kita punya kesalahan. Kita tidak membuat tanda petiknya. Dia akan menampilkan semua data dengan alamat Simalungun. Kita misalkan lagi akan menampilkan data yang beralamat Karo. Kemudian ada juga perintah like dengan menggunakan underscore, kombinasi underscore gitu. Caranya select from siswa where nilai like. Di sini dia akan menampilkan semua data dari tabel di mana nilainya itu mempunyai nilai itu di sininya itu bebas dan dengan akhiran 7. Data tersebut cuma mempunyai tiga data, yaitu nomor urut 10, 22, dan 26. Contoh lainnya kita akan menampilkannya dengan mengubahnya menjadi 5. Data yang ada itu cuma 2. Kemudian kita masuk ke fungsi agregasi. Yang pertama itu ada fungsi count. Cara penggunaannya select count from siswa. Dia akan menjumlahkan banyak data yang ada pada tabel, yaitu 35. Contoh berikutnya
kita akan menampilkan semua data dari tabel siswa. S nilai A, from siswa, where nilai lebih besar sama dengan 90. Banyak siswa yang mempunyai nilai lebih besar dari 90 itu ada 14 orang. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sum. Cara penggunaannya itu select sum. Sini kita akan menjumlahkan nilai from siswa. Total nilainya itu yaitu 2971. Contoh berikutnya kita akan mencoba mencari rata-rata nilainya dengan cara nilai tersebut dibagi banyak data yaitu 35. Itu kita aliaskan dengan nilai rata. Nilai rata-rata yang dimilikinya itu 84,8 sekian. Selanjutnya kita masuk ke fungsi average atau disingkat AVG. Di sini sama seperti yang tadi yaitu mencari nilai rata-rata. From siswa. Hasilnya sama, cuman penggunaan fungsinya yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke fungsi max dengan cara select max. Di sini akan menampilkan nilai tertinggi dari field nilai. Nilai tertingginya itu ada 100. Kemudian kita masuk ke fungsi min atau nilai terendah. Nilai terendah itu ada 56. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang DDL, DML, operator pembanding, operator logika, dan fungsi agregasi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.